Semua orang di sini paham bahwa apa yang dimaksudkan sama Yosef itu adalah untuk menjelaskan bahwa pemahaman oneness itu salah. Seperti itu bukan berarti yang gue ngomongin bukan itu, yang gue ngomongin adalah caranya, Mas Bro. Iya betul, Mas Bro. Kalian bisa ngerti bahwa anak kecil itu perlu proses. Bentar, proses sebentar Bro Joseph, sedikit lagi. Tapi poinnya Joseph adalah cara berpikir oneness itu salah. Ya, dan orang-orang gue nggak bantah itu. Sebagian Islam gue nggak permasalahan itu, Mas Bro. Itu benar. Bukan berarti bahwa kami menghalangi Islam untuk percaya pada Yesus, tidak seperti itu. Tapi pemahaman yang benar tentang Yesus adalah Tritunggal. Kalian itu loh. Ya, cara berpikirmu agak ini tanpa lagi. Ini tuh udah mau final sebenarnya gini. Tanpa lagi itu dengan kita itu pada hakikatnya satu poin, ya. Poin kita itu adalah gini. Yang pertama ya saya bahas ya, dari kita yang orang Tritunggal ya. Dia sudah mengatakan dengan lantang Tritunggal itu nggak salah dan dia juga tidak membenarkan oneness. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi kita jangan lagi membentuk barrier seakan-akan si tanpa ragi ini adalah oneness gitu. Ya, dia bukan itu. Dengar nggak tadi dia bilang katanya saya nggak membenarkan oneness, saya juga nggak membenarkan Tritunggal. Bentar. Harus ngambil sikap, nggak bisa kayak gitu. Tuhan Yesus katakan loh, jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Apa yang berasal dari apa yang lebih dari poinnya bukan ke sana. Poinnya bukan ke sana saya. Bentar. Nggak, kita membahas tentang konsep loh. Begini. Tadi kan dia bilang katanya pemahaman pengajarannya. Ini loh, gue mau tampilkan ini tadi ya. Gue kan dari Islam. Gue dari Islam nih. Gue nggak saya kasih tahu sama Anda. Saya kasih tahu karena saya dari Islam. Ya jadi jangan mengkomentari sesuatu yang Anda tidak pernah merasakan. Saya kasih tahu, selama umur saya dari umur 1 sampai dengan 5 tahun, sampai saya kelas 2 SD, sampai ada pendidikan agama Islam, itu tidak pernah dibahas menyeluruh tentang bagaimana Allah. Saya tidak pernah belajar bagaimana 20 sifat Allah itu apa maksudnya. Saya tidak pernah belajar apa itu pemahaman teologi Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Saya nggak pernah belajar Bang Imam Tamparagi. Anda buta sejarah, Anda buta fakta ketika mengatakan, oh jadi kalau orang Islam mengajarin anaknya dari kecil tauhid. Nggak pernah. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mempelajari, karena mereka tidak pernah memberikan. Kalaupun diberikan, saya kasih tahu, itu hanya yang punya privilege, yang emang anaknya dipersiapkan masuk pondok pesantren dan seterusnya, dan itu pun tidak langsung memahami. Saya kasih tahu. Makanya ketika membicarakan tentang pengajaran, betul, harus ada proses, betul. Bro Elia sudah bilang katanya paham, iya, kayak saya juga paham. Semua butuh proses. Kita nggak semua menjudge orang-orang oneness, entah itu inisialnya Ratu M, kayak entah itu Abdul, kayak entah siapapun di luar sana, yang mereka itu masih sampai dengan detik ini nggak paham dengan Tritunggal. Saya pun nggak pernah menafikan. Banyak orang Kristen di luar sana yang masih awam tentang Tritunggal. Tetapi kemon dukung prosesnya dengan apa? Dengan mengatakan mana yang benar. Jangan bersikap abu-abu. Ini supaya apa? Kita kan di sini kan saya nggak menganggap diri saya populer atau apapun itu. Saya nggak pernah menganggap siapapun di luar saya itu populer, terserah, itu penilaian subjektif masing-masing. Tapi kita lihat pribadi kita masing-masing. Bro Elia, Bro Ki Ahmad, Bro Christian Prince, Anda tanpa ragi, ini adalah orang-orang yang sudah disorot sama orang-orang banyak. Nggak cuman hitungan 1-2 jari, sorry. Saya ambil casan ya. Wah. Lanjut ya. Jadi maksudnya kita di sini harus jelas satu suara dalam artian untuk memberitakan kebenaran. Jangan, oh saya nggak bisa membenarkan Tritunggal atau oneness. Saya Tritunggal nggak benar, apa Tritunggal bagi saya bukan berarti salah. Oneness juga bukan berarti. Itu namanya masih abu-abu nih. Saya mau nunjukin ini. Ini saya dapat ketika saya masih jadi Islam, bayangin loh. Saya masih jadi Islam pun ketika saya cari-cari di laptop, di komputer, di Google, saya masih nggak ngerti penjelasan Tritunggal. Saya buka penjelasan Stephen Tong waktu itu, saya buka penjelasannya pendeta siapa tuh, yang luar negeri, saya juga buka penjelasan. Ngelek. Beneran, sampai dapat buku ini pun nggak ngerti, lihat ini buku. Ngelek ya? Tes, udah dong. Ya, Bang. Saya sampai nggak ngerti, ini buku saya masih jadi Islam loh. Nih, bukunya sampai lecek kayak gini, karena sering saya baca-baca dulu. Saya nggak ngerti jujur, Bang Tamparagi. Saya nonton YouTube Tamparagi, saya juga nonton. Romo Daniel juga sempat saya nonton.
ketika saya jadi Islam, itu saya nggak ngerti Tritunggal beneran. Kenapa? Karena pada saat itu tidak ada orang yang membimbing langsung mengajarkan. Kenapa? Tipikal orang, Bang Ragi, Bang Tampa Ragi, ya. Saya yakin di sini teman-teman juga ada yang jadi guru. Ketika mengajar seseorang, kita punya cara mengajar itu metodenya berbeda-beda. Betul. Ya kan? Karena daya tangkap manusia itu masing-masing berbeda-beda. Yang saya mau teruskan di sini, yang mau saya lanjutkan di sini, saya gak ada masalah tentang bagaimana orang mau bilang, oh kan orang masing, iya betul, betul. Tapi jangan kita membuat pemahaman abu-abu. Katakan iya, di sini loh. Di sini saya dikajarkan bagaimana Tritunggal itu. Setelah apa? Nggak di awal-awal, lihat ini. Apa di awal-awal? Apa di awal-awal? Apa di awal-awal? Enggak loh. Enggak loh, enggak di awal-awal loh. Saya belajar Tritunggal itu. Enggak di awal-awal yang tadi loh. Tritunggal itu baru diajarkan di pertemuan keberapa? Pertemuan 34. Pertemuan 34 saya baru belajar Tritunggal Maha Kudus. Baru dipelajari lagi di bagian terakhir, di bagian syahadat para rasul. Artinya apa? Ini butuh proses, bahkan Bang, saya perlu jujur, saya perlu sharing. Sorry, ini out of topic, sorry juga agak intermezzo. Pada bagian ini Tritunggal Maha Kudus, kita buka ya. Saya buka ini, saya masih ada catatan pertanyaan. Ini kenapa? Ini sesi paling lama, kenapa? Karena angkatan saya itu rata-rata Islam. Yang masuk ke gereja, yang masuk Katolik, entah karena menikah, entah karena memang panggilan. Ini sesi paling lama, kenapa? Karena banyak orang Islam gak ngerti. Ini sesi 3 jam. Dari jam 7 sampai jam 11 malam kurang lebih. Lihat ini pertanyaan saya ketika saya menjadi Islam, lihat ini. Apa itu Tritunggal, kenapa harus Tritunggal? Lihat ini. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, saya memahami di iman saya yang lama, ya, tentang Allah yang Esa atau Tauhid, apakah itu sama? Saya nanya, dan ini pertanyaan-pertanyaan sama semuanya dengan teman-teman Islam pada saat itu. Artinya apa? Ketika memang pada saat orang itu memiliki keinginan untuk menemukan kebenaran, itu, maka kebenaran itu akan terungkap. Itu yang saya pahami pada saat itu. Ketika pada saat saya masih jadi Islam, pada saat itu motivasi saya bukan untuk menemukan kebenaran, tetapi untuk menemukan, mencari-cari kesalahan. Itu sebab makanya saya bilang bahwa saya nggak pernah menyalahkan bagaimana orang itu mau mengajar. Apakah orang itu mengajar dengan teknik Tritunggal itu dianalogikan dengan botol, atau mungkin dengan lilin, atau mungkin dengan matahari, atau mungkin dengan kebagaimanaan manusia, itu nggak pernah jadi masalah. Tapi yang penting di sini adalah Bang Tampa Ragi. Yang penting di sini adalah esensi pengajarannya. Pengajaran itu bersumber dengan Alkitab dan juga bagaimana para rasul mengajar, yaitu Allah Tritunggal. Ini yang dinamakan syahadat para rasul adalah pengajaran para rasul, iman dari para rasul. Itu yang mau saya tadi tekankan. Saya nggak jadi masalah gitu. Jadi saya tekankan sekali lagi kesimpulan dari saya, conclusion, penutup. Di sini teman-teman lanjutin aja ya. Conclusion dari saya tidak pernah bermasalah dengan orang Wanes. Saya tidak pernah bermasalah dengan mereka. Sekalipun dulu saya memang keras, tapi sekarang saya sudah sadar bahwa mereka adalah bayi-bayi rohani yang perlu dirangkul, yang perlu kita tuntun bersama. Tetapi kemudian ketika kita bersikap terlalu lembek dalam artian dan tanda kutip, kita tidak berani menyatakan kebenaran seperti kata Bro Elia, kebenaran itu harus ditegakkan, jangan sampai mengorbankan kebenaran. Itu yang mau saya katakan. Jadi yang perlu diubah itu bukan pengajarannya. Yang perlu diubah adalah bagaimana stigma kita terhadap Oneness. Udah itu aja, saya nggak pernah lagi menyebut mereka bidat kok. Kalau sudah jelas bidat, ya sudah, itu ajaran gereja, udah jelas. Oke, gereja sudah membidatkan itu. Tetapi orangnya kita rangkul. Makanya tadi Bro Elia selalu berulang-ulang mengatakan yang dibidatkan adalah pengajarannya, bukan orangnya. Gitu. Toh pada akhirnya saya pun dulunya bidat karena saya bukan Kristen dulunya. Gitu. Tetapi pada sekarang apakah saya masih bidat? Enggak. Gitu. Itu yang dari tadi mau saya sampaikan, Mas Bro. Kan saya dibilangnya toleransi. Jadi sebenarnya kan saya dibilangnya nggak tegas. Gitu. Iya. Poinnya dari sedikit edit. Iya, sedikit edit Elia. Abu-abu kan katanya kan. Tadi kamu mengatakan, oke, mereka bayi-bayi rohani, masih kecil-kecil, ibaratnya seperti itu setelah yang kamu katakan. Kalau mereka bayi-bayi rohani, jangan mengajar. Gitu loh. Kalau kita sepakat, jangan ketawa dong. Aku suka diketawain kalau lagi serius. Iya. Iya, kamu dan aku sama. Kita menganggap mereka bayi rohani. Kalau mereka bayi rohani, jangan mengajar. Pengajaran mereka itu yang menyesatkan. Itu maksud saya tadi.
Dan maksud Anda juga sama saya. Guru sekolah minggu, Pak. Sama tadi kan guru sekolah minggu, Bapak berani aja bilang mereka bidan sesat apa enggak? Masuk neraka lu ngomongin modalisme. Berarti kamu anak kecil itu fokusnya sebenarnya gini. Ini pijakanmu janda di sini, pijakan ganda di sini. Bukan. Ini aku udah ngerti gini. Oh, coba. Gini. Tadi kan si tanpa ragi, makanya yang baru masuk ini nggak bakal ngerti kalian ini ngomongin apa. Jadi kalian mungkin akan sok-sokan, wah ini yang benar. Kalian nggak bakal ngerti apa-apa, ya. Karena nggak ngikutin dari awal. Dari awal ini kita ngobrol tentang tanpa ragi yang menginjili orang lain, mempertanyakan iman orang lain, tapi siap untuk dipertanyakan. Betul nggak? Itu, ya. Dia berkata begini, dia menggugat dirinya sendiri mengenai apa yang dia imani. Mosok kita beriman kepada orang, berani menanyakan iman orang lain, tapi iman kita itu tidak bisa dipertanyakan. Nah, dalam hal ini tanpa ragi itu mempertanyakan pembidatan oneness ini. Kalau dia itu kokoh dengan Tritunggal, tadi dia sudah confirm dengan itu. Nah, masalahnya tadi kan sempat konfrontasi nih kita dengan hal-hal bapak-bapak gereja. Nah, tadi juga melawan bidat sudah bantu jelaskan kita masalah itu. Nah, itu sudah selesai. Masalah kisah para rasul tadi itu sudah selesai. Jadi bagaimanapun Tritunggal itu harga mati. Itu nggak boleh kompromi. Nah, sekarang saya tanya tanpa ragi, apakah menurutmu ini ngapain dinaikin? Bukan saya. Udah saya turunin. Bentar. Nanti ribut bentar ya. Nanti kalau mau saya udah turun baru itu. Nanti kalau itu sudah final. Nah, sekarang kita bermasalah kepada caranya ini. Yang dipermasalahkan itu adalah cara kita membidatkan mereka. Kan kebanyakan itu orang yang awam yang gak mengerti sama sekali, itu banyak yang dibidat-bidatkan. Padahal mereka belum mendengarkan kebenaran yang sesungguhnya mengenai Tritunggal. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang harus kita rangkul. Kalau yang tadi saya suruh turunkan itu udah ngotot. Gak bisa lagi dirubah itu menurut saya ya. Gitu. Itu udah terus Pak Herman juga udah selalu menghadapi orang itu. Nah, tapi kita tidak suka pengajarannya, tapi kita mengasihi orangnya. Nah, pada poinnya kita sama dalam hal ini. Ya, jadi bagaimanapun saya sudah selalu tegaskan, Tritunggal itu tidak boleh tidak Tritunggal. Dan orang-orang yang memang diajarkan oneness sejak kecil itu harus dimuridkan. Jadi solusi kita pada malam hari ini itu adalah pemuritan. Bagaimana orang yang belum mengerti Tritunggal yang benar, ya harus kita muridkan. Harus kita kasih tahu yang benar seperti apa. Okay. Karena memang tadi Joseph sudah nunjukin toh, dari memang awalnya itu adalah Tritunggal. Saya kira ini harus kita sepakati bersama. Kenapa? Karena kita berdiri di dalam satu iman, satu Tuhan dan satu baptisan itu yang disahkan dalam nama Allah yang Tritunggal, bukan di dalam nama Allah yang lain. Gitu ya, silakan Kiamat. Ini saya nggak mau muter-muter atau apa ya, pembahasan yang dibolak-balik gitu. Ini saya mau minta tanpa ragi ini tegas ya. Anda ini mau bahas pengajar yang salah atau bayi-bayi rohani. Jadi ini respon dari dua hal yang berbeda loh. Jangan Anda ketika lagi membahas untuk merespon pengajar yang salah, benar, terus apa bayi-bayi rohani. Nah, kita ke bayi rohani, Anda larinya ke sini. Itu aduh apa sih? Saya muak gitu denger kayak gitu. Coba Anda pertegas Anda yang mana? Yang mana? Oke. Kita sebut nama aja ya, Mikana Layar Teologi. Oh, sekarang Anda berarti pengajar. Kalau Anda pengajar, Anda kok tiba-tiba tadi larinya ke orang-orang awam. Jadinya saya guru sekolah minggu. Oke, guru sekolah minggu. Itu urusan yang lain. Kamu berarti salah nangkep. Kamu bukan saya salah nangkep. Saya dari tadi saya perhatikan. Memang Anda itu. Kamu nggak perhatikan dari awal. Saya kamu nggak perhatikan dari awal.
Gini saya ya, paham gini orang ya. dari kemarin juga Gini, masih dengar dulu ya, sekarang dengar ya. Anda dengar dulu. Saya dari tadi, saya menghormati, saya nggak mau potong. Ya walaupun ketika saya potong saya bisa aja, cuman saya nggak mau, saya menghormati. Jadi gini ya, tadi kalau mungkin ada yang salah nangkep yang dijelaskan oleh CP, saya nggak sepakat. Kalau misalkan salah nangkep ya, saya nggak pernah sepakat bahwa seorang yang belajar itu harus dari pelajaran atau materi yang salah. Itu saya nggak pernah sepakat. Ya, misalkan Anda belajar tentang listrik, Anda mesti kesetrum dulu baru Anda ngerti, atau Anda belajar sesuatu, Anda harus dari guru yang salah dulu. Nanti guru Anda belajar, guru Anda pinter, baru guru Anda ngajarin. Nggak gitu. Makanya pengajar itu mesti sekolah dulu, mesti pemuritan dulu, baru dia ngajar. Dan saya pribadi, saya ngabisin lebih dari 7 juta untuk beli buku. Ini saya serius ini, gak main-main. Ya, bukan tiba-tiba, wah baru baca apa-apa, udah langsung ngomong, ngeri sekali. Bukan gitu. Makanya kalau misalkan ada guru sekolah minggu yang salah, ya salah, memang salah. Kalau pengajarannya salah, berarti salah. Sesimpel itu loh. Kita jangan terlalu terlalu sulit untuk mengakui kesalahan. Saya pun juga sering kok salah. Kalau salah dikoreksi ya nggak apa-apa gitu. Dan kalau seandainya salah ya berarti mesti diam dulu, mesti dipelajari dulu. Kalau misalkan salah, yang nyalain mana datanya gitu kalau salah gitu ya. Makanya saya itu tadi tuh minta ketegasan Anda ini Unitarian atau Anda itu Tritunggal. Karena saya banyak sekali yang orang-orang yang senior di YouTube itu bilang ke saya kalau Anda itu Unitarian. Makanya selama ini kalau diperhatikan, tanpa ragu itu nggak pernah tegas. Anda itu ngambil yang oknum lah, Anda atasnamakan kekristenan. Lalu Anda putarkan, misalkan nih dalam sejarah gereja yang bunuh Tritunggal itu Unitarian. Tiba-tiba Anda ngomongnya Unitarian, Tritunggal yang bunuh mereka. Nah itu gak nyambung. Ya makanya saya dalam hal seperti ini saya bisa debat saya sama Anda gitu ya. Jadi pengajar yang sesat, pengajar yang salah itu harus bertobat, harus belajar. Nih contoh teman-teman mau belajar tentang Tritunggal, nih saya ada buku nih. Ini baru salah satu ya, saya banyak. Nih, saya kasih referensi, barangkali mau belajar ya. Ini ada judulnya Satu Allah. Ya, itu. Ya, jadi itu ya tanpa lagi ya. Anda kalau mau bahasnya tentang pengajar yang salah, ya bisa jadi dia jangan ngajar dulu. Itu respon dari saya. Karena kalau dia ngajar, otomatis nanti muridnya itu masuk ke jurang. Kalau masuk ke jurang, bayi-bayi itu gimana mau naiknya? Biasanya udah rusak duluan. Dan juga dalam ini misalkan sekolah minggu nih, sekolah minggu itu nggak perlu belajar Tritunggal yang susah-susah. Contoh Anda baca aja di dalam Yohanes 16 ayat 23, meminta kepada Bapa dalam nama Yesus, ya. Lalu dalam persekutuan Roh Kudus misalkan, itu sudah Tritunggal. Ngapain ngajarin anak-anak kecil lalu begitu sulit gitu loh? Enggak ya Pak ya. Jadi saya rasa di situ sudah clear. Lalu Anda bantahannya apa? Anda jangan jadi orang yang ingin ini ya, jadi tokoh yang menyatukan bidat dengan kekristenan yang benar, itu nggak bisa. Dan saya tahu kalau Anda itu mau liar di sini, Anda itu bisa saja nabrak-nabrakin satu dengan lainnya. Saya tahu loh. Anda sudah mulai mau ke arah situ dari tadi. Ya. Jadi kembali lagi ke motivasi Anda. Di situ saya bisa lihat. Kalau motivasi Anda lain, Anda cuma mau berpolemik, ujung-ujungnya orang akan nggak seneng sama Anda. Karena niat Anda bukan penginjilan, tapi Anda itu cuma mau ngerusuh. Ngerti ya? Sudah? Sudah belum? Masih belum? Silakan lanjut. Ya sudah, silakan. Sudah.
Oke, masalah Tritunggal, saya buat Tritunggal atau enggak, kamu dengar kata orang, mendingan kamu datang ke channel YouTube saya sendiri, kamu dengar sendiri, kamu nilai sendiri saya Tritunggal atau bukan. Oke, saya Tritunggal, unitarian atau apapun juga, terserah kamu bilang apa. Karena saya tidak pernah peduli saya mau dibilang Tritunggal, bidat sesat atau apapun juga. Saya mau dibilang bukan Kristen pun saya nggak masalah. Oke, itu satu saya klarifikasi ya. Saya tidak butuh pengakuan. Oke, yang kedua, mengenai Mikana. Oke, saya mau bilang secara tegas, Mikana itu pengajarannya salah. Cukup clear gak? Cukup clear gak ini dulu? Saya bilang Mikana pengajarannya itu salah. Tentang oneness bukan? Iya. Oke, mantap bro. Clear. Cukup clear? Clear bro. Oke, sekarang pertanyaannya kita masih bagaimana menghadapi Mikana. Oke, Mikana itu dulunya Tritunggal. Dan kenapa dia oneness, itu pun dia juga ngomong sama saya. Saya pun juga pernah jelasin dia lewat telepon pribadi. Okay? Anda bilang dia Tritunggal, saya nggak pernah dengerin dia jelasin Tritunggal. Ya, nggak pernah. Ya, itu kamu bisa nggak motong dulu nggak? Nggak pernah. Anda ngomong dulu dia Tritunggal, itu udah suatu statement yang bohong. Itu statementnya dia sendiri. Sebentar. Kalau ngomong, dia telepon ke saya, dia bilang dia Tritunggal. Lanjut dulu, Kiamat. Sama seperti tadi, guru sekolah minggu yang Tritunggal itu kata Tritunggal yang diajarin itu modalisme. Iya benar-benar. Mikana dulu pernah menganut Tritunggal. Pada saat awal-awal dia mulai masuk TikTok, dia pernah menganut Tritunggal, tetapi akhirnya masuk ke oneness. Yang dikatakan tanpa masuk ke oneness dan dia menyatakan diri sebagai oneness. Entah Tritunggalnya benar atau enggak, saya nggak tahu ya. Saya bukan pacarnya Mikana. Saya nggak tahu pemikiran dia. Tetapi pengakuan dia adalah Tritunggal. Oke? Lalu pengakuan dia adalah Tritunggal dulu. Dan sekarang dia mengaku dia oneness, dia tidak peduli lagi dengan Tritunggal. Teman-teman tahu nggak gitu kenapa? Ya, dia ngaku apapun juga lah gitu ya. Nah, tahu nggak kenapa bisa sampai begitu? Karena dia dibidat sesatin melulu. Oke? Itu Mikana. Satu lagi layar teologi. Layar teologi pun sama. Dia juga dulu Tritunggal. Dan kenapa dia sekarang jadi unitarian ngikutin si siapa? Si apa namanya? Lupa namanya. Yang pendeta besar tuh yang sekarang kemarin-kemarin lagi heboh juga. Erastus Sabdono, sorry. Ya, Pak Erastus. Nah, kenapa dia bisa sampai ngikutin Pak Erastus? Ya karena dia juga ngeliat orang-orang Kristen yang pengajar-pengajar Tritunggal itu nggak bisa menjelaskan Tritunggal dengan baik. Yang bisa mereka lakukan itu bidat sesat masuk neraka. Ngerti gak maksudnya? Yang dilakukan oleh orang-orang yang saya lihat pengajar-pengajar Tritunggal adalah tidak menjelaskan Tritunggal dengan baik, tetapi langsung ngecap bidat sesat, lu masuk neraka kalau lu nggak percaya Tritunggal. Ngerti gak? Itu yang saya kritisi. Oke, jadi solusinya cukup clear gak? Solusinya ya kita jelasin dengan baik tanpa perlu harus ngomong lu bidat sesat kalau misalnya lu nggak percaya lu masuk neraka. Gini tanpa ragi. Kenapa kita menyatakan pemahamannya itu sesat? Karena kita sudah berpatokan kepada apa yang disampaikan oleh bapak-bapak gereja gitu loh tanpa lagi. Soal masalah dia tidak terima, kita luruskan kembali gitu maksudnya. Nah, saya potong ya. Kalau Bapak saya potong, Pak. Sorry, Pak. Gini, Pak. Tunggu. Saya potong, Pak. Bapak tidak berani bilang tadi guru sekolah minggu itu salah, Pak. Ki Ahmad masih berani bilang loh, guru sekolah minggu itu salah salah, jangan dibilang benar. Bapak masih bisa bilang itu nggak apa-apa. Bapak masih bisa toleransi dengan guru sekolah minggu tadi. Kiamat tadi masih nggak bisa. Saya masih lebih menghormati Kiamat loh, Pak. Dia masih berani bilang guru itu sekolah minggu itu salah loh. Bapak tadi nggak berani bilang loh. Apanya nggak berani? Guru sekolah minggu yang ngajarin modalisme gimana? Kita berani bilang mereka itu bidat sesat. Masuk neraka atau guru sekolah minggu. Guru sekolah minggunya mengajarkan tidak benar, ya kita luruskan bahwasanya apa yang dikatakan itu atau yang diajarkan itu tidak benar. Simple kan tanpa ragi?
Begini, bilang nggak sekarang begini, jangan lebay. Jadi orang itu nggak usah lebay. Iya, ya. Saya, bentar. Saya itu nggak pernah loh ngomong ke orang wanes ya, misalkan debat saya bilang, oh kau masuk neraka, nggak pernah saya. Tapi ya kan, saya pernah bukan kamu, sama dosen saya. Anda dengar. Saya pernah sama dosen saya, ini ya, Kristen. Dia ngomong bahwa saya itu bukan umat pilihan. Saya pernah dibilang seperti itu. Tapi apakah terus saya itu akhirnya membenci kekristenan, akhirnya saya memutuskan menjadi bidat atau melawan kekristenan? Ya tidak. Cuman saya pernah sampai bermacam-macam hal yang nggak cuman itu. Akhirnya saya agnostik. Ya, tapi pada akhirnya saya belajar lagi tentang kekristenan. Jadi gini loh, itu mentalitas. Jadi yang disalahkan itu apa yang dilakukan oleh pribadi yang mengatakan, saya juga sering loh ngomong ke pacar saya yang terlalu keras. Saya bilang itu kata-kata seperti itu nggak jadi berkat. Nah, tapi ada di level tertentu orang yang memang udah keterlaluan itu dibilang itu ajaran terkutuk. Misalkan nih ada yang mengatakan, oh bapak itu punya kelamin, tuh contoh si Malikil, itu memang terkutuk. Mau bagaimanapun itu terkutuk. Karena dari metodologi apofatika aja itu udah bertentangan. Sesimpel itu. Ya. Jadi gini loh. Kita nggak usah lebay ya, karena saya rasa orang Tritunggal yang memang bener ya, belajarnya bener ya, bukan cuman aku Tritunggal abis itu enak ngata-ngatain orang. Itu saya pun kalau ketemu saya marahin, saya tegur ya. Jadi jangan lebay ya, karena saya pribadi saya ngelihat orang-orang Tritunggal yang lebay itu kayak ngomong, tiba-tiba nih ketemu, kau bidat, setan, masuk neraka kau apa. Saya masih belum nemu yang begitu. Kalau ada coba kasih saya dokumentasinya, atau saya minta Anda nanti kapan di YouTube Anda taruh di situ, atau Anda bikin link private biar saya bisa nonton. Ya, saya pengen tahu akarnya itu seperti apa kok tiba-tiba ada narasi seperti itu. Karena saya rasa orang Kristen yang dewasa, orang Kristen yang memang baik, yang memang tujuannya itu mengajar, nggak akan pernah mengajar seperti itu. Ya, ketika guru di sekolah ngajar muridnya tiba-tiba goblok-goblokin muridnya, itu muridnya malah nggak seneng. Itu nggak akan interest dengan pengajaran seperti itu. Karena di mana-mana orang belajar itu memang karena orang-orang ngajar itu karena memang dia itu ingin mengajarkan, ingin men-share sesuatu, bukan kemudian untuk bodoh-bodohin atau merasa lebih pintar daripada yang diajar. Gitu ya. Jadi nggak usah lebay. Bagus, itu yang saya mau sampaikan memang dari tadi. Sedikit ya, jadi mensiarkan Tritunggal itu dengan kasih, itu benar. Tetapi untuk kemudian membenarkan orang-orang yang bidat, itu salah. Artinya harus belajar. Karena kita itu harus punya standar. Ya Pak ya. Gitu aja dari saya ya. Aku pamit teman-teman semua, Tuhan berkati, shalom. Ya, shalom kiamat. Ya. Tadi Anda mengatakan, apakah Anda berani mengatakan guru sekolah memang gitu bidat? Begini brother, ya. Tolong kalau aku diskusi sama seseorang, tolong dipakai otaknya ya. Karena aku orangnya keras, tetapi aku sifatnya untuk mendidik. Ya, begini. Ketika si Elia Miron masih bocil, umur 6 tahun, begitulah cara pengajar itu memberitakan Tritunggal dengan sederhana, dengan cara matahari, panas segala macam. Apakah kita berkatakan guru itu seorang bidat? Tidak. Karena daya tangkap Elia yang masih butuh susu, begitulah dia. Caranya dia untuk menerima dengan sederhana. Apakah si Bikana sekarang butuh susu? Tidak, dia menyusui. Pakai otaknya. Apakah Yesus mengajar demikian? Yes. Ketika Yesus berbicara kepada wanita Samaria, dia lembut. Tapi ketika dia berbicara kepada siapa itu namanya, siapa itu yang guru Farisi itu, tolong ingatkan saya teman-teman, Nikodemus. Sorry Pak. Saya nggak mau dengar omongan Bapak ngomong kasar sekali. Pakai otaknya. Dengar. Bukan kasar. Wanita memang harus menyusui. Gimana sih Anda? Merasa orang paling benar seluruh dunia ya? Oh bukan. Kamu harus kubongkar kakimu dengan berpijakan dua.
Kakimu kamu benturkan yang sana ke sini, berkubukakan sampah-sampah. Di mana pemikiran kamu kau lontarkan ini, kau lontarkan sini. Bukan begitu, brother. Akiku ini bukan orang goblok. Sorry ya. Sorry Pak, saya nggak mau dengar omongan Bapak Pak. Jadi ketika Tuhan Yesus berbicara kepada wanita Samaria, lihat dia begitu tulus, dia begitu merendahkan dirinya, dia begitu mengajarkan dengan baik. Tapi ketika dia mengajarkan Nikodemus, apa kata Yesus kepada Nikodemus? Siapakah kamu ini? Kamu guru terbaik di Yerusalem, kamu guru terbaik di Israel. Kamu tidak nangkap maksudku. Kamu kubongkar cara berpikirmu, kau benturkan A dengan B, tapi ketika kubongkar kamu pergi. Persis orang seperti ini. Logikamu ku main-mainkan, brother, karena kamu tidak punya cara berpikirmu tidak maju. Kita sudah mengerucut tapi kamu pergi ke belakang. Diskusi apa seperti ini? Tadi kita sudah ambil inklusi. Begini kesimpulannya segala macam. Bagaimana cara kita untuk menanggapi orang-orang seperti ini? Si Elias sudah mengatakan kita mengajarkan dengan kasih. Kita sudah berbicara seperti itu. Ketika terjadi diskusi, apa kata si Malik Lamalak? Ya, kabur. Ku bongkar cara berpikirmu. Kamu kabur. Ini loh fakta sebenarnya. Sorry brother ya, aku sudah cukup sabar. Tapi dia kembali ke belakang, kembali habis kotaku. Iya bener. Jadi dia seakan-akan mau gak tahu ya. Dia memang pengennya supaya orang itu mengenal Kristen. Tapi silakan, nggak apa-apa. Dia mau oneness, mau Tritunggal nggak apa-apa. Nah ini kan dibentrok. Kalian mau apa terserah. Whatever itu, apapun itu ya teman-teman ya. Samalah seperti doa dari salah satu bapak gereja yang ngomong gini. Ya, sebidat-bidatnya mereka, sesesat-sesatnya mereka, tetap kasihi mereka. Itu yang paling penting. Ya, tapi poinnya dari Tanpa Ragi sebenarnya dia menyesalkan kenapa ada poinnya kenapa si Mikana ini disesat-sesatkan, dan kalau disesat dia tidak setuju dengan cara yang seperti itu. Poin utamanya dia sebenarnya seperti itu. Dan dia sebenarnya menyerang para pengajar Tritunggal yang menurut dia tidak berhasil mendidik pemahaman oneness. Dia menyerangnya poinnya sebenarnya di situ. Tapi di satu sisi dia menuduh seolah-olah mendukung pemahaman oneness bahwa itu betul. Karena berkali-kali dijelaskan tentang pemahaman Tritunggal di dalam konsili, dia balik bertanya soal Petrus yang membaptis dalam nama Yesus. Makanya tadi gua masih aneh. Orang ini seolah-olah berdiri di dua kaki, betul. Dia tidak setuju dengan pengajarannya Mikana, tapi dia tidak pernah mengatakan bahwa dia Tritunggal. Bro, kasih Elia, bro. Silakan. Gini loh, jangan langsung dihantam semua. You have to know the context, bro. Ya, kita pun sebagai orang Kristen itu kita harus saling ngerti. Dia tadi mempertanyakan hal itu, ingat. Ini kesalahan kita, ini kadang kebodohan kita. Ketika dia ngomong, kita langsung berarti itu lu. Itu nggak boleh begitu. Ketika dia, kan tadi di awal udah jelas, makanya orang yang dibawa ini nggak bakal ngerti konteksnya apa. Ketika dia ngomong, bukankah juga bapak-bapak gereja bisa salah? Kemudian juga dia ngomong tadi, kenapa Petrus membaptis di dalam nama Yesus? Itu dia mempertanyakan sebagaimana dia juga mempertanyakan iman orang lain. Gitu loh. Nah itu kan tadi kita jelasin dan dia tidak menyangkal itu. Ingat, dia tidak menyangkal itu. Dia juga sudah menegaskan dia tidak sepakat dengan Mikana. Artinya dia bukan oneness. Jangan terburu-buru, pelan-pelan memahami orangnya seperti apa. Yang dari tadi saya lihat itu kita buru-buru ngehakimi dia. Langsung cecar. Ya dia bangun barrier. Kita langsung marah-marah, ya marah dia. Ketika tadi saya jelaskan begini, kita udah sepakat. Kalian semua mendengarkan dia menolak Mikana, dia otomatis bukan oneness. Tapi kenapa kita nggak bertanya, kenapa dia bersikap seperti itu? Kita nggak tahu konteksnya di awal kenapa. Dia mempertanyakan sebagaimana dia itu menggugat kita sebagaimana orang lain menggugat dia. Iya. Makanya saya katakan gini ya, makanya saya katakan tadi kita dengarkan dulu pelan-pelan.
dia itu pahamnya bagaimana. Kan tadi kan pada akhirnya kita semua tahu bahwa dia itu bukan oneness. Boleh saya tambahkan? Oke, boleh aku ini tambahin ya. Sebentar. Ini konsep daripada tanpa ragi ini sama seperti saya dulu gitu ya. Ya udah, nggak apa-apa. Orang mau, yang penting memberitakan Injil. Dia mau bilang Yesus begini, dia mau bilang Bapa begini, dia mau bilang Roh Kudus begini, itu urusan mereka. Yang penting mereka percaya Yesus. Nah, di sini kan jadikan seakan-akan kita menyatukan pengajaran yang tidak benar. Gitu loh. Bukan itu, bro. Itu strategi dia kepada orang di luar Kristen. Makanya tadi aku kan bilang sama dia, makanya bro, kita sepakat ada pemuritan kan? Nah, orang yang dia ambil dengan cara seperti itu ya dimuridkan. Gitu loh, karena dia kan dari awal udah bilang sama kita. Dia dari awal udah bilang sama kita. Kita bentar dulu. Dia kan udah bilang dari awal sama kita itu berbeda. Kalau mungkin dia ofensif, kita lebih kepada defensif, atau mungkin kebalikannya gitu. Jadi strategi kita dengan dia berbeda, tapi kita harus sepakat bahwa ya harus ada pemuritan. Dia sudah menolak Mikana, artinya otomatis dia bukan oneness, tapi dari tadi seakan-akan kita yang mengoneskan dia karena argumentasi dia. Padahal dari mulutnya sendiri dia sudah menyangkal bahwa dia bukan oneness. Kadang kita yang membuat kita itu kesusahan. Yang dibawa tadi pada kamu kompromi, bukan kompromi saya. Saya udah katakan itu Tritunggal, makanya saya berusaha menerangkan, mengkontraskan pemahaman dia dan menjawab apa yang dia pertanyakan tadi. Dia kan tadi kebingungan itu kisah Rasul. Dia pertanyakan tadi. Jangan terlalu cepat menyimpulkan sesuatu gitu loh. Dia itu juga bagaimanapun dia berkontribusi kepada apologetika gitu. Tadi kalian sudah sama-sama dengarkan bahwa dia itu Tritunggal, dia itu bukan oneness. Kita sudah satu aras. Cuma kenapa dia begitu? Tadi sempat kontra dengan Gabriel, dengan saya pun sempat berdebat. Dengan Kiamat, dengan Jose sempat berdebat. Ya tadi dari awal dia ngomong apa? Dia menyampaikan keberatannya di mana orang-orang Tritunggal ini suka membidat-bidatkan bahkan awam yang tidak dimuridkan, tapi dibidatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam posisinya sebagai orang yang bertanya tetapi harus mampu untuk ditanya. Selesai. Shalom semuanya teman-teman. Kita tidak mengatakan bahwa orangnya yang bidat, begitu ya Elia. Misal nih seperti Segina kemarin pernah bertanya-tanya, diskusi dengan kita di sini. Ini gimana Romo? Ini gimana pengajarannya? Terus apakah kami mengatakan Segina sesat? Enggak, kita langsung mengatakan itu bukan seperti itu pengajarannya, tidak seperti itu. Udah fix, selesai. Tetapi apa yang disampaikan oleh daripada TR ya, tanpa ragi, dia justru seakan-akan pengen udah ya, jangan mengatakan oneness itu beda. Jadi seolah-olah seperti itu Elia. Begitu loh maksudnya. Nah terus kembali kita tadi yang saya bilang seperti apa yang ditanyakan sama Segina. Apakah saya akan mengatakan Segina sesat? Tapi maksudnya begini loh. Apa yang dia pahami selama ini dia belum dapatkan sepenuhnya. Begitu loh Elia. Itu maksud dari teman-teman yang ada di sini. Gitu. Silakan Mike. Bentar dulu ya Bang ya, saya mau nanggapin ya Bang ya. Sebentar, Malik ngomong dulu, baru masuk Anda. Silakan, Khalifah Malik. Prajurit mau duluan aja nggak apa-apa. Nanti aku belakangan. Oke, terima kasih ya teman-teman. Ini saya mendengar ya dari awal ya, semenjak Kak Elia Meroni naik, saya itu mengikutin ya pembicaraan Kak Elia Meroni ini sama tanpa ragi. Saya ini kecewa banget ya. Saya ini Tritunggal loh, Tritunggal asli loh, ya kan. Saya paham tentang Tritunggal, tetapi saya ini kecewa berat loh kepada teman-teman yang di sini loh. Kenapa teman-teman kayak contoh ya Christian Prince jangan malah memperkeruh bang kalau cuma mau protes apa enggak bang kalau cuma mau protes apa enggak, kalau dia mau duduk bersama saya silakan.
Silakan. Ngomong. Kalau mau protes turun aja, turunin dulu. Bukan Kita jangan ini udah mau tenang kok malah protes. Turun. Khalifah Malik, silakan ngomong. Silakan waktumu Khalifah Malik. Kasih ngomong malah protes. Kita bukan tempat untuk menampung suara. Kalau mau penampungan suara ke pemilu, gitu loh. Kalau kayak begitu terus sana protes, ini protes, semuanya ribet. Jangan malah pansos gak suka gua. Udahlah, begini. Oke, cukup. Gini, satu tadi poin yang membuat kita nggak bisa ketemu adalah ego, ya, egonya tadi dari kedua belah pihak. Dari TR juga ada beberapa komen yang ku-mention yang ini memancing sebenarnya. Kayak contoh dia bilang terserah orang mau menganggap dia Kristen atau enggak. Itu juga sebenarnya komen yang kurang bijak ya. Itu kalau kayak begitu nggak usah, yang komen-komen kayak gitu nggak usah. Dua, juga dari komen Tritunggal juga ada yang bilang kekristenan Anda perlu dipertanyakan ke TR. Sebenarnya itu komen-komen yang bukan malah, kita ini sebenarnya tujuannya apa sih? Kalau cuma mau memperkeruh suasana ya kayak tadi aja gitu loh. Jadi satu, ego ya, itu dulu. Sebenarnya ego ini bisa ditekan. Dua, begini, kita juga nggak bisa berkompromi dengan ajaran-ajaran bidat. Ajaran bidat itu sebenarnya dari pejuang-pejuang Tritunggal ya, teman-teman kita semua yang ada di sini. Sebenarnya kita sudah berusaha untuk menyadarkan teman-teman kita yang Oneness. Sayangnya adalah mereka juga punya pendirian. Mereka juga merasa mereka Kristen dan mereka benar. Gitu loh. Jadi kalau dibilang mau merangkul, kita sudah berusaha untuk merangkul. Bukan nggak mau, bukan kita langsung bilang, oh kamu bidat, setan, iblis gitu. Nggak gitu. Kita juga berusaha mau merangkul. Tapi kan sudah faktanya kita sudah sejauh ini sering kayak begitu, ya udah gitu loh. Jalan dengan masing-masing. Yang mau merangkul silakan, tapi ingat, kalau mau merangkul jangan sampai malah jadi wadah tempat para bidat. Itulah yang mau disampaikan teman-teman Tritunggal dari tadi. Nah, dari satu sisi Bang TR kalau kulihat adalah dia mau mengacu seperti ya sudah, kalau mau Oneness mau apa, terima dulu jadi Kristen. Terima dulu jadi Kristen, nanti perlahan-lahan diajarin Tritunggal. Mau dia terima atau nggak terima, nanti selanjutnya silakan. Itu ya nggak bisa begitu. Karena begini, percuma jadi Kristen kalau cuman suam-suam kuku. Lebih baik nggak usah, gitu loh. Lebih baik jadi Kristen yang benar-benar Kristen sekalian, Tritunggal yang benar. Kalau nggak ya lebih baik nggak usah. Jangan dipaksakan. Sebenarnya kita harus tahu maksud Bang TR itu bagus, merangkul semuanya, ayo dipeluk, dituntun pelan-pelan. Gitu. Tapi kalau caranya kayak begitu ya malah nanti orang keenakan gitu loh. Biarin aja, gue tetap jadi Oneness, yang penting gue Kristen.